Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu semua, webinar hari ini temanya adalah peran media sosial Instagram dalam menciptakan brand awareness yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Rosi F. Daud. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Ibu Rosi F. Daud sebelumnya juga pernah menjadi narasumber di acara webinar ini, dan kebetulan hari ini beliau juga kembali mengisi acara webinar Generasi Peneliti ini. Baik, acara ini nanti akan berlangsung selama 1,5 jam ke depan. Akan diawali dengan sesi penyampaian materi selama 1 jam, kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab selama 30 menit gitu. Nanti para peserta webinar bisa menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat atau juga bisa langsung bertanya dengan raise hand terlebih dahulu ya. Baik, langsung saja mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi Ibu Rosi. Selamat pagi Mbak Farida, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Ibu Rosi sehat ya Bu? Kebetulan lagi enak badan ini. Oh, sakit ya Bu? Semoga Lagi segera sehat ya Bu. demam aja Mbak, karena emang cuaca di Lampung, khususnya di Lampung Utara ini sedang tidak bersahabat Mbak. Iya, sering hujan mungkin ya. Ya semoga Iya, segera sehat ya Bu. bahkan banjir di sini Mbak. Oh banjir, Iya, rumahnya kena Bu? samping rumah itu Mbak. Oh, Eh, tapi sekarang sudah surut ya Bu? sudah surut kok Mbak udah. Oh ya, Alhamdulillah. Itu kok bisa banjir gimana Bu? Atau ada bendungan yang meluap atau gimana? Ya, bendungan di Werarem itu sudah nggak sanggup lagi menampung, Oh, akhirnya meluap, tapi ya sudah diatasi oleh pihak pemerintah. oh gitu, baik. Baik Bu, sebelum lanjut ke acara sesi materi, ini saya izin terlebih dahulu untuk menyampaikan CV dari Ibu Rosi. Ibu Rosi adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Ya, jurusan ilmu dosen ilmu komunikasi. komunikasi ya Bu ya. Ya, Nah, beliau menempuh pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Lampung, Lampung. jurusan ilmu Ya, komunikasi. komunikasi. Nah, untuk bidang keahlian Ibu Rosi adalah public relation, komunikasi bisnis, komunikasi organisasi, komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi pemasaran, metode penelitian sosial, perkembangan teknologi komunikasi, dan juga komunikasi lintas budaya. Ya. Ibu Rosi juga sudah memiliki beberapa karya tulis berupa buku yang temanya tidak jauh dari bidang komunikasi, public relation ya, Bu. Ya. Baik, itu tadi CV singkat dari Ibu Rosi. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Rosi untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Terutama untuk mahasiswa saya yang sedang mengikuti ya Zoom pagi hari ini. Semoga Adinda semuanya sehat walafiat ya. Amin balami. Kita mulai ya. Eh, Seminar hari ini hari Sabtu pada tanggal 1 April 2023 yang bertemakan peran media sosial Instagram dalam menciptakan brand awareness. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat begitu pesat semenjak kemunculan internet, khususnya pada media sosial. Media sosial juga merupakan perkembangan yang sangat mutakhir dari teknologi-teknologi web baru yang berbasiskan internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi, dan membentuk sebuah jaringan secara online. Sehingga
media sosial juga dapat atau mampu menyebarluaskan konten mereka sendiri. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita harus tahu dulu, apa sih media sosial itu? Media sosial secara harfiah berarti suatu alat ya, atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan kata sosial atau dalam bahasa Inggris sosial ya, berarti berkenaan dengan masyarakat. Definisi media sosial adalah suatu sarana yang digunakan oleh orang-orang yang berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Media sosial menurut pakar ahli ilmu komunikasi, yaitu menurut Philip Kotler dan Kevin Keller pada tahun 2012, halaman 568, merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi, teks, gambar, audio, dan video dengan satu sama lain, dan dengan perusahaan sebaliknya. Media sosial pada saat ini juga sangat berperan penting dalam mendongkrak kemajuan bisnis. Di sini ada jenis media sosial ya. Saya hanya mencantumkan tiga besarnya saja karena memang jenis media sosial itu banyak beragam sekali ya. Di sini saya ngambil tiga besarnya, bahwasanya jenis media sosial di sini ada tiga. Yang pertama ada layanan blog. Layanan blog ini juga disebut sebagai layanan jurnal pribadi dalam internet. Media sosial memang memiliki fungsi sebagai penyebar informasi. Contohnya blog. Mungkin kita di sini ada yang sudah memiliki blog ya, blog pribadi, atau juga bisa blog bersifatnya untuk jualan online ya, itu juga ada. Social network. Social network di sini termasuk jenis layanan blog kecil atau mikro. Fungsi dari layanan ini nyaris sama seperti blog. Namun media sosial yang satu ini menyediakan halaman yang lebih ringkas. Contohnya Facebook, Twitter. Nah, ini lebih ringkas, lebih fokus ya, tidak seperti blog yang layanan blog yang pertama. Ini lebih pada seperti informasi pribadi kita, atau mungkin bisa untuk kita berdagang juga bisa di layanan blog ini. Tapi kalau social network ini lebih ringkas seperti Facebook, Twitter. Sudah tidak awam lagi bagi kita untuk mengaplikasikan Facebook dan Twitter. Yang ketiga di sini media sharing. Pada dasarnya media sharing ini memiliki fokus utama bagi pengguna saling berbagi produk atau konten dari media sosial seperti foto, video, audio, dan lain sebagainya. Media sharing ini contohnya adalah Instagram ya. Dia lebih kontennya, isi konten itu lebih banyak daripada Facebook ya. Di sini kita bisa video, audio, dan lain sebagainya. Dan Instagram ini biasanya dipakai untuk kita membranding personal atau membranding produk ini ya, produk usaha ya, baik perusahaan ataupun pribadi. Di sini contoh macam atau jenis media sosial yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Di sini adalah contoh blog nih. Di sini ada blog ya. Di sini blog pribadi. Di sini contoh Facebook. Di sini contoh Facebook. Nah, kalau ini adalah contoh Instagram. Ini Instagram ya, contoh Instagram, dan ini contoh dari Twitter. Fungsi dari media sosial. Fungsi media sosial yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua branding. Yang ketiga tempat usaha.
Yang pertama, mengapa media sosial ini berfungsi sebagai atau untuk komunikasi? Karena media sosial tentunya adalah alat ya untuk sarana kita berkomunikasi. Dalam media sosial ini kita bisa berkomunikasi secara virtual ya. Meskipun memang kita tidak bertemu, tapi jarak jauh pun kita bisa. Kita bisa di situ ya. Sudah mulai canggih aplikasi yang ada di media sosial. Kita bisa untuk saling komunikasi lewat chat juga bisa. Kita sistem apa sih namanya video call atau juga bisa. Itu fungsi media sosial. Sarana tempat kita berkomunikasi. Fungsi media sosial yang kedua adalah branding. Branding di sini yang dimaksud adalah media sosial ini tempat untuk berkumpul atau membangun seluruh manusia dari berbagai belahan dunia dan menyediakan berbagai kebutuhan dari manusia untuk membranding suatu produk atau membranding dirinya sendiri, yaitu branding personal. Media sosial ini sangat berperan penting ya dalam membranding personal kita ataupun membranding suatu produk. Yang ketiga adalah tempat usaha. Fungsi ketiga dari media sosial adalah tempat usaha, yaitu sebagai wadah untuk melakukan usaha atau bisnis. Setelah branding itu berhasil ya melalui media sosial tadi, media sosial ini akan memberikan tempat usaha ya. Biasanya ada di Facebook itu ada namanya market apa itu ya namanya itu ya, ada tempatnya. Dan kalau untuk di TikTok itu ada TikTok Shop ya. Nah, itu adalah tempat usaha, wadahnya tempat kita membranding usaha kita. Yang keempat di sini marketing, fungsi terakhir yaitu dalam melakukan marketing atau pemasaran. Media sosial ini sebagai platform ya yang hampir selalu digunakan oleh manusia untuk memasarkan produk, untuk berbisnis, untuk berbisnis atau berjualan. Nah, di sini kelihatan nggak ya di sini ya? Di sini data tahun 2021, data untuk ini ya, pemakai aplikasi atau pemakai platform di sini. Di sini YouTube ya, YouTube paling nomor 1, WhatsApp nomor 2. Nah, di sini Instagram ada nomor 3. Nomor 3 ya, jauh selisih tipis dengan Facebook. Di sini terlihat jelas ya bahwa media sosial khususnya Instagram ini sangat besar ya pemakainya. Manfaat media sosial. Yang pertama adalah sarana belajar. Sarana belajar untuk mendengarkan dan menyampaikan. Mengapa manfaat media sosial adalah untuk sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan? Bahwa beberapa platform ya, media sosial yang sekarang ini tersedia, bisa kita manfaatkan untuk belajar. Mulai dari mencari berbagai informasi data, hingga isu yang sedang hangat di masyarakat. Selain itu juga media sosial juga dapat kita gunakan sebagai sarana berbagi informasi kepada para pengguna lainnya, baik teman di dunia nyata maupun teman di dunia maya. Jadi kita bisa saling bertukar informasi ya. Kita juga bisa mencari apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita ketahui. Yang kedua, manfaat media sosial adalah sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Manfaat kedua ini adalah untuk membuat dokumentasi, administrasi, hingga integrasi. Aplikasi media sosial pada dasarnya adalah sebuah tempat untuk kita menyimpan berbagai konten, mulai dari profil, informasi, reportase, kejadian, rekam peristiwa,
sampai pada hasil riset-riset kajian. Nah, disinilah manfaat media sosial. Kita sering sekali ya, apabila kita berada di suatu daerah atau suatu lokasi tempat wisata, atau di mana tempat kita berada, kita pasti foto posting kan kita share di media sosial yang kita punya. Nah, disitulah manfaatnya ya untuk sarana dokumentasi. Ada juga yang kita memiliki tulisan-tulisan itu, apa mungkin contohnya seperti puisi atau buku, ataupun mungkin informasi tentang pendidikan lainnya yang sifatnya ilmu. Kita pasti juga terbiasa atau mengupload ya atau mempublikasikan di media sosial. Nah, itulah sarananya ya. Sarana saling berbagi, bukan hanya kita mencari informasi, tapi kita juga memberikan informasi. Yang ketiga, sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Manfaat yang ketiga dari media sosial ini adalah sebagai sarana perencanaan, strategi, dan manajemen, bahwasanya apabila ya kita akan menggunakan ya atau melancarkan perencanaan dan strategi dari suatu promosi produk kita pasti akan merencanakan dulu apa sih sasaran kita, masuk di mana sih kategori media sosial kita di mana nih. Nggak sembarangan kita namanya mau membuat suatu perencanaan strategi ya dalam membranding produk kita ya. Kita harus melihat dulu strategi seperti apa. Oh iya, ketika kita ingin membranding produk kita sudah pasti melihat. Contoh, misalnya kita mau membranding produk kita melalui Facebook. Oh iya, Facebook ini siapa saja sih pemakainya? Kategorinya apa? Siapa aja di sini? Nggak semua di Facebook itu melihat bisnis atau usaha produk kita. Biasanya yang sering digunakan adalah Instagram untuk kita membranding produk kita. Jadi namanya halayak atau mungkin netizen ya, itu langsung tertanam di pikirannya untuk ingin mencari tahu lebih dalam dari produk kita, yaitu adalah namanya brand awareness. Nanti akan kita kaji bersama. Yang keempat, sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Manfaat terakhir sini adalah bahwasanya media sosial sendiri digunakan untuk melakukan kontrol terhadap organisasi, sekaligus melakukan evaluasi mulai dari perencanaan dan strategi. Selain itu juga, sosial media juga dapat mengolah data terkait tanggapan masyarakat dan pasar sebagai alat ukur, kalibrasi, dan parameter untuk evaluasi. Kita lanjut sini mengenai Instagram. Instagram, secara istilah ya, Instagram diambil dari kata insta, yang berasal dari kata instan. Instan ini ya lebih cepat ya, atau lebih cepat ya, instan ya. Nama ini diambil dari kamera Polaroid, di mana merupakan kamera instan yang langsung jadi seketika. Sedangkan kata gram diambil dari kata telegram yang mampu mengirim informasi secara cepat. Jadi Instagram ini adalah platform yang mengirimkan informasi secara cepat. Secara umum, Instagram dapat diartikan sebagai aplikasi yang dapat difungsikan sebagai media berbagi foto dan video dalam sebuah jejaring sosial, memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video dan menambahkan filter untuk menambahkan informasi ya. Sini nggak kelihatan dulu. Untuk menambah kesan menarik pada foto. Fungsi Instagram. Fungsi Instagram di sini ada 5, yaitu tempat berinteraksi antar pengguna, sebagai media hiburan,
dan mencari referensi. Maksud di sini adalah yang pertama ini tempat berinteraksi antar pengguna, bahwasanya Instagram ya, itu tempat kita berinteraksi antar pengguna. Kita bisa berinteraksi dari segala penjuru, tapi secara virtual. Di sini kita bisa chatting ya, dan bisa telepon juga. Bahkan kita bisa video call juga ya di Instagram. Yang kedua sebagai media hiburan. Instagram ini sangat banyak ya hiburan yang kita dapat ya di Instagram. Di situ ada reel di Instagram itu juga banyak yang sifatnya hiburan ya, dari lagu, mungkin dari lucu-lucuan para YouTuber para Instagram ya di situ ya. Mencari referensi, fungsinya ketiga mencari referensi. Kita juga sebagai halayak tidak menutup kemungkinan bahwa kita terkadang mencari referensi di Instagram. Di situ juga ada referensi untuk biasanya ya pada umumnya anak-anak remaja, anak muda ini referensi dalam fashion. Di situ juga ada ya, ada fashion juga bisa, referensi untuk kita mencari tentang beasiswa kuliah, mungkin referensi kerja, dan berbagai macam referensi lainnya. Untuk wisata juga banyak di Instagram. Dan keempat, di sini fungsinya adalah branding. Fungsi branding ini biasanya dilakukan ya oleh pelaku bisnis dalam membranding produknya. Nah, di mana pelaku bisnis di sini lebih memakai Instagram dalam membranding produknya. Biasanya pelaku bisnis ini membuat satu akun Instagram khusus untuk produk usahanya. Nah, dia selalu update, selalu publish ya produk-produknya dan membranding dan memfollow memfollow para netizennya ya. Di situ dia selalu membranding produknya dan akhirnya membuat halayak itu selalu teringat akan produk yang di branding oleh si pelaku bisnis. Yang kelima di sini promosi. Fungsi Instagram adalah sarana promosi ya dari pemasaran tadi ya. Bahwasanya di sini Instagram ini sering kita lihat di tampilan Instagram itu banyak sekali promosi-promosi dari skincare, fashion, wisata, itu selalu lewat di Instagram kita. Nah, di situ adalah bentuk atau sarana promosi fungsi dari Instagram. Nah, ini contoh ya. Di sini contoh akun dari Instagram ya. Di sini akun Desa Wisata Lampung. Nah, di sini di Lampung Timur ini ya. Nah, di sinilah salah satu fungsi ya, fungsi Instagram, peran dari Instagram untuk branding awareness ya, menciptakan daya ingat si halayak ya, agar selalu mengingat, oh iya, kalau di Lampung Timur adalah banyak objek wisata di sini. Jadi ketika publik atau masyarakat dari luar Lampung, Jawa masuk ke Lampung, yang diingat adalah selalu objek wisata. Objek wisata di Lampung banyak, ada pantai, ada yang diingat objek wisata agronomi, kopi di sana juga ada di Lampung. Jadi sudah ada dalam mindset atau pikiran masyarakat luar Lampung, yang ada dalam pikirannya adalah Lampung itu suatu objek wisata, pantai, dan kopi. Itulah yang tertanam. Brand awareness-nya itulah yang tertanam ya. Di sini Desa Wisata Lampung, di sini ada juga akunnya. Di sini. Nah, ini satu contoh lagi. Contoh akun wisata ya, bahwasanya menanamkan pola pikir masyarakat untuk membuat pikiran bahwasanya di Lampung adalah
wisata kopi, menciptakan pikiran kita di situ. Ini kopi yang sudah ini ya, kopi robusta ya, khas Lampung. Nah, ini contoh, ini foto ya, postingan buah kopinya ya, sebelum diolah ya. Ini contoh ya. Next, Instagram kali ini tidak lagi hadir sebagai selfie platform atau media bersosialitas saja di dunia mata ya. Akan tetapi telah menjadi alternatif baru dalam melancarkan aksi pemasaran. Meskipun Facebook masih menjadi media sosial dengan pengguna dan aktivasi terbesar di dunia, tapi Instagram mampu menawarkan hal yang lebih dari itu. Jadi sekarang Instagram tidak lagi hanya sebagai selfie platform ya, tempat para wanita bersosialita. Ini kebanyakan para ladies nih yang suka bersosialita, ketika di kafe, foto, posting. Sekarang tidak hanya fungsinya tidak hanya untuk itu saja. Sekarang sudah banyak digunakan oleh para pelaku bisnis ya untuk memasarkan produknya, untuk membranding. Temuan riset mereka menyatakan bahwa konsumen memiliki sikap positif terhadap iklan di media sosial dan konsumen memiliki respon terhadap rencana pembelian produk yang diiklankan pada media sosial. Lebih jauh, mereka menyatakan bahwa penelitian sejenis perlu dilakukan kembali dengan memasukkan pengguna sosial yang sering melihat iklan di media sosial serta memasukkan unsur frekuensi penggunaan media sosial. Nah, kita lihat lagi ya, ini data saya ambil dari internet juga, bahwa negara pengguna Instagram di dunia nih. Ada 8 negara pengguna Instagram terbanyak pada tahun 2022. Yang terbanyak pertama adalah India, kedua Amerika Serikat, Brazil, dan negara kita adalah pengguna Instagram terbesar keempat. Di sini keempat ya, Indonesia. Yang kelima ada Turki, 6 Jepang, 7 Meksiko, dan ke-8 terakhir adalah Inggris. Sana nak. Jadi cukup besar ya, kita masuk dalam 5 besar ya. Di sini ya, bahwa Indonesia di sini masuk dalam 4 besar. Next ya, di sini kesadaran merek atau yang biasa disebut brand awareness ya. Konsep kesadaran merek adalah kemampuan pembeli untuk mengidentifikasi atau mengenal atau mengingat suatu merek yang cukup detail untuk melakukan pembelian. Brand awareness atau kesadaran merek merupakan langkah awal untuk membangun suatu merek produk. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2008, Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan merek atau brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikan dari barang atau jasa pesaing adalah penting sebelum brand association dapat dibentuk. Nah, di sini kita membahas ya bahwasanya kesadaran merek atau brand awareness itu adalah suatu kemampuan pembeli untuk mengenal atau mengingat ya suatu merek. Ya. Jadi mindset kita langsung tertanam. Oh iya, kita mau beli air mineral, sudah pasti yang tertanam dalam pikiran kita beli Aqua. Yang kita ingat selalu pasti Aqua. Padahal air mineral mereknya banyak. Kalau dulu betul hanya Aqua, sekarang banyak. Begitu juga merek mie instan ya. Instan itu yang saya pahami dari saya kecil itu adalah merek pertama yang saya tahu adalah Supermie. Ketika kita ke warung atau ke toko, beli Supermie. Sekarang sudah banyak disajikan beberapa merek.
Nah, itulah jadi kesadaran merek. Jadi yang kita sadarkan ingatan kita adalah pemahaman ya suatu merek ketika kita melakukan suatu pembelian. Itu. Di sini manfaat merek. Merek mempunyai peranan sangat penting, yaitu sebagai perantara yang menjembatani harapan konsumen pada saat produsen menjanjikan suatu kelebihan dari produknya kepada konsumen. Merek dalam dunia perdagangan sangat penting, karena merek bermanfaat bagi pembeli, perantara, produsen, maupun publik lainnya. Di sini ya jelas ya bahwa merek itu sangat bermanfaat bagi pembeli. Meskipun kita sebagai pembeli, kita tuh sangat penting namanya merek. Nggak pernah namanya kita beli, Bu, kita beli ke toko, beli sepatu. Bu, saya mau beli sepatu. Pasti penjaga toko atau owner toko pasti bertanya, sepatu apa yang ingin dibeli? Apa Pro ATT, atau Nike Air, atau Reebok, atau Adidas? Pasti menyebutkan suatu merek. Nah, jadi sangat penting ya bagi kita pembeli. Untuk perantara pun ya sama. Itu juga sangat penting, apalagi produsen. Nah, di sini ada tolak ukur ya. Tolak ukur brand awareness. Yang pertama adalah survei, yang kedua website traffic, yang ketiga social listening. Survei ini sering dilakukan bisnis untuk mengetahui apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dialami audiens ya tentang produk atau layanan bisnis. Jadi sebelum kita menyadarkan merek ya dalam mindset kita ini, kita harus survei dulu. Merek apa sih yang bagus, yang akan kita pahami, yang akan kita cari tahu tentang merek tersebut. Di sini ada website traffic. Website traffic memang bukan menjadi hal utama ya yang bisa kita gunakan untuk mengukur brand awareness. Namun dengan mengetahui website traffic, suatu perusahaan ya itu bisa memasukkan dan menjadikan sebagai salah satu metrik kesuksesan strategi digital marketing. Ini jadi sangat penting untuk suatu perusahaan ya dalam mencari kesuksesan ya. Yang ketiga, social listening. Banyak platform media sosial membuat orang lebih mudah berekspresi, berkomentar, dan bercerita berbagai hal, termasuk pengalaman mereka membeli produk atau layanan tertentu. Nah, jadi tolak ukur brand awareness di sini pasti yang ketiga ini adalah social listening. Bisa melihat dari media sosial tadi. Di sini ada 4 tingkatan brand awareness ya. 4 tingkatan brand awareness. Pertama adalah puncak pikiran atau top of mind. Yang kedua pengingat kembali brand, brand recall. Yang ketiga pengenalan brand atau brand recognition. Yang keempat di sini tidak menyadari brand atau brand unaware ya. Aduh, maaf Mbak Farida, suara saya. Nah, ini skemanya ya. Untuk top of mind brand tadi. Nah, top of mind brand di sini ya, yang pertama merupakan tingkatan di mana suatu brand menjadi yang pertama disebut atau selalu diingat oleh responden ketika dirinya ditanya tentang suatu kategori produk. Itu, jadi dalam suatu produk itu misalnya ada beberapa produk. Pasti yang kita sebutkan itu adalah produk yang paling bagus ya. Paling top ya dalam pikiran kita. Yang kedua adalah brand recall, pengingat kembali brand. Tingkatan di mana brand disebutkan oleh responden setelah menyebutkan brand yang pertama kali disebut sebagai pertanyaan pertama
tentang suatu kategori produk. Jadi ini kita akan menyebutkan kembali ketika ini sudah disebutkan, kita akan mengingat kembali di sini. Oh iya, untuk skincare. Skincare apa sih yang paling bagus? Oh iya, menurut saya sih Olay gitu. Ketika ditanya lagi dengan orang lain, selalu yang saya ingat adalah Olay, itulah brand recall. Dan yang ketiga, pengenalan brand. Tingkatan di mana tingkat kesadaran responden akan suatu brand diukur dengan memberikan bantuan. Maksudnya di sini adalah memberikan bantuan dengan menyebutkan ciri-ciri dari produk brand tersebut. Kita akan selalu tahu ya, paham ya. Misalnya tadi saya yang dalam pikiran saya adalah skincare paling bagus adalah Olay. Pasti nanti mungkin rekan saya akan menanyakan, kenapa sih suka Olay? Pasti saya akan memberikan ciri-ciri ya dari produk tersebut. Oh, Olay itu tidak ketergantungan, tidak ada merkuri, harganya terjangkau, dan banyak mungkin ya ciri-cirinya ya, dari kemasan, dari label segala macam ya, BPOM, dan itu ciri-ciri dari produk brand tersebut ya. Kita harus mengenal produk yang akan kita jadikan brand awareness ya, daya tangkap dalam mindset kita. Yang terakhir, unaware brand, tidak menyadari brand, adalah tingkatan di mana responden tidak mengenal sama sekali atau tidak tahu mengenal suatu produk. Mungkin kalau saya mengenal paling bagus skincare Olay. Mungkin menurut Mbak Farida, saya nggak kenal. Kata Mbak Farida, saya nggak kenal Olay itu apa. Nah, disitulah ya, tingkatan terakhir ya, pada tingkatan terakhir pada brand awareness ya, bahwasanya tidak menyadari brand. Tidak menyadari brand. Mbak Farida itu tidak menyadari suatu brand ya. Olay itu adalah bagus, itu menurut saya, karena yang dalam saya pahami brand awareness saya itu adalah suatu skincare namanya Olay produknya. Nah, untuk yang tidak mengenal atau tidak menyadari brand, ketika ditanya dia akan tidak tahu dan tidak mengenal ya suatu produk tersebut ya. Nah, di sini ada 5 strategi dalam meningkatkan brand awareness. Yang pertama, memilih platform media sosial yang tepat untuk digunakan. Kedua, membuat konten yang menarik. Yang ketiga, bekerja sama dengan influencer. Keempat, optimalkan akun sosial media kamu dan mengadakan giveaway. Mengapa memilih platform media sosial yang tepat untuk digunakan? Karena saat ini ya, platform media sosial sangat banyak dalam meningkatkan atau untuk meningkatkan brand awareness. Kita ini perlu menggunakan semua platform media sosial, tapi cukup memilih satu saja media sosial sesuai dengan target pemasaran kita, target pelanggan kita. Nah, itulah langkah strategi dalam meningkatkan brand awareness. Yang kedua, dengan media sosial, kita juga bisa menggunakan konten yang menarik ya, yang berisikan informasi terkait produk yang akan kita branding. Dengan konten yang menarik juga kita bisa menarik pembeli ya, pelanggan untuk mencari tahu keunggulan dari produk yang kita jual atau kita tawarkan. Yang ketiga, kita harus bekerja sama dengan influencer ya, untuk mempromosikan brand kita, produk kita. Kita harus bekerja sama sehingga brand kita semakin dikenal banyak orang. Jadi kalau misalnya kita punya produk, usahakan kita bekerja sama ya dengan tokoh ya, atau mungkin dengan ya kalau sesuaikan dengan budget kita. Kalau misalnya budget kita minim,
untuk modal kita minim, jangan berangan-angan kita memiliki produk, kita kerjasama dengan Luna Maya. Otomatis ya, itu pasti akan memakan budget yang sangat besar. Kita pakailah dengan YouTuber-YouTuber yang mungkin sudah kita, yang sudah ya tidak awam lagi lah ya, sesuaikan dengan budget ya, apabila kita mau meningkatkan brand kita. Yang keempat, optimalkan akun sosial media kamu. Akun media sosial yang lengkap akan membuat banyak orang mengenal bisnis atau produk kita. Kita juga bisa membuat profil akun sosial media kita dengan logo brand kita yang mudah diingat dan sedikit memberikan deskripsi singkat mengenai akun sosial media kita. Nah, apabila kita ingin membranding produk kita di Instagram, pastikan akun kita itu fotonya, foto profilnya ada logo dari brand kita. Jangan logo dari pasangan kita. Bagaimana produk kita mau dikenal atau diketahui oleh halayak apabila akun Instagram tempat kita mempromosikan produk kita tidak berlogokan produk kita, melainkan foto profil pasangan kita. Yang tertanam oleh halayak nanti adalah pasangan kita, bukan produk kita, bukan brand kita. Usahakan itu. Instagram kita, apabila kita mempromosikan suatu produk, buatlah logo yang mudah diingat dan mudah dikenal ya, dipahami ya, tentang produk kita. Yang kelima, di sini kita mengadakan giveaway ya, hadiah ya. Biasa di sini anak-anak muda biasanya suka di Instagram promo ini, tag akun sahabat kamu, sohib kamu, bestie kamu, 2, ini ya, itu banyak ya, terjadi di Instagram. Jadi pengadaan giveaway melalui media sosial dapat menarik klien atau khalayak ya, atau calon pelanggan untuk menjadi pelanggan baru dari produk kita, dari brand kita. Kita juga bisa mengadakan giveaway pada waktu tertentu atau momen-momen ya tertentu. Seperti contoh misalnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita lakukanlah, berilah giveaway di akun Instagram kita, produk kita, untuk memberikan hadiah ya, apa mungkin kerudung atau apa di Instagram kita. Itu untuk menarik pelanggan, calon pelanggan baru. Nah, ini contoh. Ini contoh merek dagang dengan strategi brand awareness yang sudah sukses di lingkup dunia ya. Ini di skup dunia nih ya. Siapa yang nggak tahu Aqua? Pasti sudah tertanam ya di pikiran kita, air mineral adalah Aqua. Itulah brand awareness yang tertanam dalam pikiran masyarakat di Indonesia lah kita bicara ya, khususnya ya. Coca-Cola juga. Ini brand awareness ini sudah sukses ini ya. 2 perusahaan ini sudah sukses nih dalam menciptakan suatu brand awareness. Nah, jadi kesimpulannya ya, ini sebenarnya kesimpulan. Jadi saat ini terdapat platform media sosial yang telah memberi fitur khusus untuk pelaku bisnis seperti Facebook dan Instagram. Tapi untuk seminar ini kita lebih fokus pada Instagram ya. Manfaat media sosial untuk bisnis ini tidaklah hanya untuk meningkatkan penjualan, namun juga untuk dapat digunakan menganalisis pasar, konsumen, hingga untuk meningkatkan brand awareness. Sekian Mbak Farida dan saudara-saudara sekalian semuanya. Materi atau informasi sedikit dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ke Mbak Farida atau mungkin bisa di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas materinya, sangat menarik sekali, Bu Rosi. Nah, ini yang pertama pertanyaannya dari saya ya, Bu ya. Ya. Seperti kita ketahui bahwa brand-brand yang berhasil dikenal
atau berhasil diingat dalam otak masyarakat itu kebanyakan yang saya lihat itu adalah brand-brand yang mereka itu memang keluar pertama kali di Indonesia. Contohnya Ya, seperti Aqua gitu ya, Bu. Sekarang kan orang kalau pengen beli minuman kemasan pasti ngomongnya saya pengen beli Aqua gitu. Terus ada Coca-Cola juga, terus ada pasta gigi juga kan kebanyakan orang itu ngomongnya bukan pasta gigi tapi odol gitu ya. Jadi odol itu kan produk yang memang pertama kali beredar atau keluar di Indonesia. Kemudian ada juga seperti pompa air itu Sanyo. Kebanyakan orang kan bilangnya bukan pompa air tapi Sanyo. Nah, itu apakah dengan kita mengeluarkan brand yang belum ada di Indonesia itu apakah menjadi salah satu hal yang penting yang harus kita lakukan untuk membranding produk kita, Bu? Apakah kita harus mencari produk yang sekiranya belum ada di Indonesia, terus kita harus mengeluarkannya nanti pasti akan diingat oleh masyarakat. Apakah itu yang termasuk hal penting, Bu, untuk kita lakukan dalam proses branding produk gitu? Ya, Mbak. Jadi apabila kita tuh memiliki ya, maksud Mbak Farida itu oke, terima kasih pertanyaannya Mbak ya. Kita memang harus membranding ya produk kita. Carilah merek ya, merek yang mudah dikenal, yang mudah diingat. Cari yang merek yang unik ya. Misalnya saya ingin membuat brand dari kopi ya, produk kopi dari Lampung ya, karena yang terkenal kan kopi. Buatlah kopi, brandnya adalah mungkin contoh kopi pakai bahasa Lampung ya, kopi Lampung Say, ya Lampung Say. Nah, di Indonesia mungkin kopi banyak ya mereknya, tapi kopi khusus dari Lampung mungkin hanya kopi Lampung Say. Nah, buatlah brand atau merek suatu produk itu yang unik dan lain dari yang lain. Jadi calon pelanggan kita itu selalu teringat dan selalu ingin mencari tahu produk kita. Oh iya, saya mau ngopi lah kopi khas Lampung, tapi maunya karena paling enak Robusta dari Lampung. Cari, ternyata hanya Lampung Say. Itu jadi ya karena kopi kan banyak ya di Indonesia ini ya, tapi yang mungkin Robusta yang paling yang apa sih yang enak itu nikmat tuh mungkin dari Lampung. Jadi cari ternyata ya di Instagram yang ada hanya Lampung Say, karena itu tadi dari apa sih produsen Lampung memberikan merek itu Lampung Say. Satu, dia memang kopinya Robusta hanya di Lampung ya, yang ditanam hanya ada di Lampung, dan Lampung itu kan membuat apa sih brand seorang pelanggan itu, oh iya Lampung itu terkenal sama kopi. Nah, jadi kopi Lampung Say. Carilah merek yang tidak sama dengan yang lain, yang unik dan selalu ditanamkan dalam pikirannya, diingat ini. Itu. Harus loh, Mbak. Ya, berarti harus memberi nama produk kita dengan nama yang unik ya, Bu? Iya, yang unik, yang memang sama dengan beda dengan yang lainnya. Baik. Apakah juga perlu untuk membuat sebuah inovasi dalam suatu produk yang sebenarnya sudah umum, tapi demi untuk agar diingat masyarakat, kita harus memberikan inovasi. Jadi misalnya kopi Lampung gitu ya, kita beri apa gitu biar beda gitu dengan kopi-kopi Lampung kan. Di jadi Lampung gini, sendiri juga inovasi untuk kopi di Lampung, biasanya kopi-kopi itu kan campurannya ada pakai jahe, beras ya Mbak ya, jagung. Nah, Lampung Say, udah mereknya Lampung Say ya, dan satu-satunya di Indonesia merek kopi Robusta Lampung Say, tapi campurannya pakai durian. Oh iya. Ya, jadi ada inovasi dari kemasannya, packaging ya, itu ya mungkin sekarang sudah umum ya packagingnya aluminium foil ya. Aluminium foil, buatlah yang namanya warna gold, karena Lampung itu Siger Lampung itu warna gold. Campurannya durian, jadi kopi duren. Nah, itu kan khas Lampung juga. Jadi inovasinya adalah rasa, berbeda dengan kopi-kopi Robusta lainnya. Itu.
mungkin dari situ, dari sisi rasa kita bisa berinovasi ya dari rasa, dari yang pada umumnya. Baik. Oke, terima kasih Bu Rosi atas jawabannya. Kita Aduh, langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Bu. Ini enak ada Mbak, ini pertanyaan. lagi Mbak. Ada pertanyaan pertama yang masuk dari Kak Dendi dari Universitas Sumatera Selatan. Oh iya, Dendi. Ya, izin bertanya, apa beda antara branding dan promosi? Mengingat keduanya merupakan bagian dari marketing. Terima kasih. Nah, terima kasih Dendi. Kebetulan Dendi ini adalah rekan saya kuliah waktu magister S2 ya. Sekarang sudah jadi dosen. Ya, terima kasih. Apa kabar Mas Dendi? Jadi kalau branding ini kan beda ya dengan promosi. Kalau branding ini adalah apabila contoh ya, misalnya contoh ini aja deh, apa ya, cuma ada pena lah ya, yang saya pegang ini pena. Ini suatu produknya pena. Akan kita berikan merek ya, brand kan adalah merek ya. Akan saya berikan merek, yaitu pena ini mereknya Al-Fatih. Nah, mereknya, brandnya adalah brand dari pena ini adalah Al-Fatih. Tapi promosi adalah bagaimana cara kita memasarkan dari pena ini. Pena yang bermerek Al-Fatih. Itu sangat beda. Kalau brand adalah memberikan suatu merek atau nama merek dari suatu produk. Apabila promosi adalah cara bagaimana kita memasarkan. Sehingga produk yang kita sudah kita buat brandnya itu bisa dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi berbeda ya Mas Dendi ya. Dan mempromosikannya juga ada strateginya juga. Bisa menentukan target pasar, udah itu brandingnya kayak mana dulu, udah itu menentukan harga, melihat tempat, di situ ya, Mas Dendi. Oke, Mas Dendi, ada pertanyaan lagi nggak, Mas Dendi? Baik, terima kasih Bu Rosi atas jawabannya. Mana Mas Dendi ya ini? Dari peserta ada yang mau bertanya, silakan, masih open ya. Nah, mungkin Pak Dendi mau Mas Dendi, ayo, udah lama nggak ketemu Mas Dendi ini. Mau sharing-sharing dengan Bu Rosi, silakan. Di unmute ya, sharingnya di grup Mikom aja Mas Dendi ya. Ada mahasiswa saya nggak yang mau nanya ini? Nggak ada. Apa nah, silakan mahasiswa dari Bu Rosi silakan bertanya ini. Siapa tahu nanti kalau bertanya nilainya jadi nambah poin plus ya. Di sini cuacanya nggak bersahabat Mbak. Nggak kalau ini di Makassar Mbak. Di mana? Kalau Makassar gimana Mbak? Di Makassar, Ibu Rosi di mana? Kalau Mbak Farina di mana? Saya di Sidoarjo, Bu. Halo, Assalamualaikum. Nah, Pak Dendi. Salam. Oke, halo Ibu Osya, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas Dendi. Iya, alhamdulillah. Izin ya, ini kamera saya terlihat nggak ya? Terlihat nggak ya? Tadi sih terlihat Pak, tapi sekarang standby di profile. Iya, terlihat Pak. Oke, sekarang sudah ya. Oke, assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Rosi. Tadi materinya bagus banget. Sebentar ya teman-teman, izin join sebentar. Ini kondisi saya lagi ngajar, saya di teman-teman mahasiswa di sini. Jadi tadi materinya sangat berbobot sekali ya, Bu Rosi. Terima kasih sekali. Saya itu berkesempatan udah lama nggak ngelihat Bu Rosi presentasi. Jadi tadi materinya ini kan sesuai dengan materi yang saya ajar gitu kan. Saya pengen lihat perspektifnya dari Bu Rosi dan ternyata banyak insight yang saya dapat gitu. Dan makanya saya tertarik untuk join karena memang ini salah satu materi yang saya ajar juga. Dan ya mudah-mudahan lebih semakin berkembang ya Bu Rosi ya dalam sebagai researcher ya. Kalau memang mau konsentrasi di komunikasi bisnis ya bisa kabar-kabar bisa collab gitu sama teman-teman juga.
Ya, Mas Dendi. Iya. Lanjut Oh, chatting pribadi ya Mas Dendi. Kita oke, kolaborasi siap. untuk Paling tadi saya agak mau nanya lagi ya. Kan branding. Kalau branding ini orang mikir branding itu banyak banget. Jadi Nur. tadi Bentar. sempat akhirnya dapat insight baru gitu dari jawaban yang baru. Ya, terima kasih kesempatan berbicaranya ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Farida juga. Terima kasih. Bu Resti, silakan dilanjut. Saya masih menyimak sambil mengajar. Oke, Baik. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini masih dibuka ya sesi tanya jawab. Barangkali ada peserta webinar yang ingin bertanya, bisa langsung open cam atau juga bisa lewat kolom chat gitu. Untuk Ibu Rosi, bisa ini dong sharing dong pengalamannya dalam membranding suatu produk ini. Bu Rosi sejauh ini sudah melakukan branding produk apa saja, Bu? Atau penelitiannya dalam bidang apa, Bu, selama ini? Mohon maaf, masih mute, Bu, mic-nya. Bisa di-unmute. Nah, Halo? sudah. Baik, Udah ya? ya, Alhamdulillah Mbak ya, kita sharing ya. Ini cerita saya, cerita tentang yang saya alami ya. Iya, Bu. Nah, jadi saya sebelum menjadi dosen itu dulu bekerja di perbankan ya, Bank Mega Syariah dulu selama 5 tahun. Akhirnya saya berhenti karena saya bertambah jumlah anak saya ya, makin banyak anak saya berhenti, saya fokus untuk mengurus anak. Karena terbiasa saya beraktivitas, terbiasa bekerja di bank, jadi ketika menjadi seorang ibu rumah tangga, itu rasanya berbeda sekali ya. Biasa kita bekerja, dan akhirnya kita di rumah saja. Itu Gimana Ibu? Gimana itu Bu rasanya perbedaannya? Apa Yang ya? awalnya sibuk gitu ya? Suatu yang dunia yang berbeda ya. Biasa kita pergi pagi, pulang malam di kantor, menemui nasabah, menemui konsumen segala macam, berhenti total dan fokus di rumah. Saya nggak betah Mbak begitu Mbak. Akhirnya satu nggak betah kalau diam saja, pasif ya. Yang kedua terbiasa megang uang sendiri Mbak. Terus megang uang sendiri. Jadi pikiran saya ini terus berputar ya. Bagaimana ya saya tidak mengandalkan dari suami, ya. Ada tante kandung saya, adik ibu saya itu dia seorang produsen keripik pisang kalau dari Lampung dia, keripik pisang dan keripik tales juga dia. Nah, beliau ini sebagai produsen keripik sejak tahun 92. Keripiknya memang beda dari keripik yang ada di Lampung. Biasanya kalau keripik dari Lampung itu dia rasanya dari bubuk ya, bubuk. Coklatnya coklat bubuk gitu ya. Kalaupun dia pedas juga pedasnya bubuk gitu. Nah, kalau tante saya ini dia sambalnya sambal asli, coklatnya coklat asli, kejunya keju asli, dan bisa request juga rasa kopi, mungkin rasa mocha juga bisa. Tapi tante saya ini tidak memiliki brand, tidak memiliki merek. Kemasannya pun masih kayak kemasan apa sih namanya, plastik gula biasa gitu loh Mbak. Nah, ya. Dari rekan kerja orang tua saya, keluarga, tetangga sekitar itu sudah banyak pelanggan, sudah jadi pelanggan ya, dan rasanya pun memang enak ya. Jadi saya tuh mikir bagaimana cara supaya memasarkan keripik tante saya ini, dan niatnya juga untuk membantu income pendapatan beliau. Jadi saya berinovasi lah ya. Otak saya ini selalu berpikir bagaimana, terus mikir. Akhirnya saya mencoba untuk membranding ya keripik pisang
dari tante saya itu. Saya buatlah brand, namanya keripik alak Udin. Kenapa diberikan nama alak Udin? Alak itu kalau bahasa dari Jawa adalah Pak D, tapi kalau di Lampung alak itu sama dengan Pak D, sama dengan uak. Ya. Alak ya, Bu? Alak. Alak iya, paman, om atau uak atau Pak D, itu alak namanya. Udin itu namanya karena om saya itu sudah meninggal, saya kasih brand lah keripik alak Udin. Nah, saya kemas Mbak dengan aluminium foil ya, tahun 2016 itu Mbak. Iya. Pada tahun 2016 packaging aluminium foil itu masih ini ya, masih jarang dipakai ya, dan masih mahal dulu ya. Saya belilah di Jogja. Kemasan aluminium foil itu saya beli di Jogja. Kan ada yang aluminium foil yang full, ada yang transparan tengahnya. Biar terlihat produknya apa. Nah, saya belilah aluminium foil ya, yang full itu. Saya kemas Mbak, saya kemas pakai aluminium foil itu, dan timbangannya juga berbeda dengan timbangan asli yang tante saya jual di pasar tempel ya, di tempat tante saya tinggal. Saya branding itu, saya buat logonya, saya kasih nama keripik alak Udin, udah tuh saya buat stikernya juga, saya tempel lah di kemasan aluminium foil itu. Nah, sesudah itu saya foto Mbak, saya foto dengan fotografer yaitu kawan saya sendiri, saya sewa, saya foto. Setelah jadi di dalam aluminium foil, saya wadahkan di piring, saya foto, udah itu saya share lah. Waktu itu Instagram belum ini ya, belum terlalu untuk bisnis ya, saya share di Facebook saat itu. Alhamdulillah Mbak, keripik alak Udin itu bisa sampai Inggris saat itu. Bisa apa, Bu? Sampai Inggris Mbak. Oh, Insya Allah. Saya ekspor ke Inggris berarti ya? Ya, karena dosen saya itu kuliah di Inggris Mbak. Suka minta kirim, kita kirim, saya kirim. Ada BPOM-nya juga. Jadi saya ikut namanya pelatihan dari Koperasi Koperindak itu nanti sana. Nah, Koperindak ya, koperasi itu saya suka ikut pelatihan, pengemasan segala macam, dan akhirnya didaftarkan di Dinas Kesehatan, dapatlah BPOM-nya. Nah, dari situlah saya bisa sambil di sini. Boleh. Jadi dari situ saya bisa membantu income dari tante saya yang seorang single parent. Dan dari pendapatan dari saya menjual keripik alak Udin itu juga lah, kan saya lanjut S2 Mbak ya. Saya bisa membayar SPP S2 saya tanpa harus meminta dari suami saya. Dan itu Mas Dendi itu ini sudah ini ya Bu, dikenal masyarakat Lampung sana ya Bu. Ya, itu Mas Dendi juga pernah ini sih, Mas Dendi juga tahu lah keripik alak Udin kayak mana, pernah nyoba juga. Tapi memang setelah saya menjadi dosen itu berhenti Mbak promosi segala macamnya, karena saya lebih fokus ke dosen jadi akhirnya. Itu. Oh gitu. Tapi berarti sekarang sudah tidak produksi itu lagi Mbak, atau produksi ya, tapi produksi masih Mbak. Oh, masih. Produksi masih. Tapi ini Mbak, apa sih namanya? Proses untuk mempromosikannya itu saya udah berkurang, bahkan mungkin sudah nggak pernah lagi gitu. Tapi masih bagi pelanggan yang sudah menjadi pelanggan itu masih pesan itu. Cuman promosi di Facebooknya aja yang belum itu, apa sih namanya, belum apa, udah tidak ada lagi. Nah, bisa nih Bu di-share linknya untuk para peserta webinar, siapa tahu ada yang tertarik mau membeli produk dari lihat di Instagram saya ada tuh Mbak foto-foto. Apa Bu Instagramnya Bu? Bisa di Rosi Daud ID. Bisa di situ ada paling tahun 2016 itu postingan lama itu ada. Nah, ini Instagram saya Mbak. Ini Instagram saya. Di sini ada Mbak foto-foto
keripik ala Pudin itu, Mbak. Rosi Daud ID. Saya share di kolom chat, siapa tahu ada yang mau pesan. Di situ ada kok. Jadi memang apa sih namanya, kita harus berani, Mbak, ya, mengambil resiko untuk membranding suatu produk. Jangan pernah takut kita tidak mendapatkan pelanggan. Betul sekali. Ya, terkadang kan banyak sekarang pelaku usaha ya, banyak kan anak muda sekarang ragu-ragu untuk melakukan branding ya suatu produk di Instagram. Mereka lebih banyak selfie, masih banyak selfie platform itu yang difungsikan. Padahal apa ya, lebih bagus sebenarnya kita mempromosikan Instagram. Kalau misalnya sudah semangat mau menjual suatu produk gitu ya, terus sekali 2 kali iklan di katakanlah di TikTok atau di Instagram, tapi ternyata yang minat itu sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali yang berminat, itu kadang ini loh Bu, menurunkan semangat kita untuk melakukan promosi. Nah itu bagaimana Bu solusinya agar kita tidak apa-apa ini terus promosi aja gitu, gimana caranya Bu? Ya itu biasa Mbak dalam kehidupan. Pasang surut itu biasa, saya juga pernah begitu. Nah, kalau memang hanya ketika kita share di Instagram hanya cuma 2-3 orang berminat, kita coba lakukan via Japri. Atau namanya ini ya, DM ya kalau di Instagram ya. Oh iya. Ya, kita DM lah kawan-kawan kita. Assalamualaikum. Guys, mau beli ini enggak sih nih ya? Ayo dong beli, cobain dulu deh. 1 aja dulu, nanti pasti kamu ketagihan loh rasanya. Untuk oleh-oleh deh. Bisa langsung gitu. DM langsung ya Bu ya? Iya. Kalau kayak gitu kan DM juga bisa. Kita DM gitu. Bisa sungkan gitu kalau nggak mencoba beli. Kadang juga saya dulu itu kalau di Facebook tuh save via Japri ya di Messenger. Udah itu juga kalau ada bazar-bazar di Lampung itu ya di kampus-kampus atau dari Pemda ya, itu saya selalu ikut Mbak, meskipun berbayar 2 hari 100.000 untuk umpet table ya, buka meja, nggak jadi masalah bagi saya. Kalaupun nggak ada satupun yang beli, bagi saya no problem. Tapi produk kita kan orang sudah tahu. Ya. Nah itu. Setidaknya orang sudah mengingat sudah tahu kalau produk yang kita jual ya Bu ya, yang kita pasarkan. Di situ. Ya soalnya kadang kalau misalnya saya juga ada teman yang promosi produk itu, waktu dia promosi itu saya belum tertarik gitu, belum pengen, misalnya dia promosi makanan atau minuman apa gitu, hari itu saya belum tertarik, tapi suatu hari tiba-tiba kok saya pengen minum ini ya, makan ini ya, terus menghubungi dia gitu. Jadi ya pokoknya semangat terus untuk promosi gitu ya Bu. Ya, semangat untuk promosi. Jadi anak-anak muda nih ya, mahasiswa saya nih khususnya kalau yang punya usaha, sambil rebahan kalau sudah pulang kuliah, ngegabut lah bahasa mereka ya, share aja gitu, share itu. Iya, bisa jadi reseller juga ya Bu ya. Iya, kalau misalnya belum ada modal untuk bikin produk sendiri gitu. Iya, bisa ya ajak kawannya untuk jadi reseller, nanti bagi hasil berapa gitu. Jadi kan kita punya kepanjangan tangan dalam bisnis kita. Betul sekali. Baik, ini silakan jika ada peserta yang ingin bertanya masih dibuka ya Bapak Ibu. Waktunya juga masih lumayan, masih sekitar 10 menit. 10 menit. Silakan, monggo ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik jika ingin bertanya bisa langsung open cam atau juga bisa lewat kolom chat gitu. Aduh, enak banget. Pilek ya Bu? Belum Mbak, demam Mbak. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Ibu Rosi kepada peserta sebelum saya akhiri. Ya, ini sebenarnya bukan statement ya, hanya ingin memberikan semangat kepada kita semua
Jangan pernah yang namanya putus asa dalam mempromosikan atau membranding suatu produk kita. Yang namanya pelanggan, ya, besar kecil pelanggan memang itu sudah biasa ya dalam kehidupan berbisnis. Pasang surut itu sudah biasa, tapi jangan pernah putus asa. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Ya. Manfaatkanlah waktu kita untuk membranding produk kita, manfaatkanlah waktu kita untuk hal-hal positif. Apabila untuk produk kita, usaha kita, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk mempromosikan produk kita. Mungkin itu aja Mbak Farida. Baik. Terima Istilahnya kasih Ibu Rosi. saran saya atau mungkin sedikit Baik, sebelum lah ya. saya tutup, kita ini ya foto bersama dulu. Oh ya Ibu Rosi, bisa minta ditolong untuk ini ditutup terlebih dahulu screen. Oke ya, saya tutup dulu ya. Terima kasih untuk Mbak Farida, Mas Dedi Lubis, untuk rekan saya Mas Dendi, atau untuk ibu bapak saudara-saudari lainnya, dan khusus untuk mahasiswa saya Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2022 yang sudah mengikuti seminar di pagi hari ini 1 April 2023. Terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kalian semua dan tidak berkenan di hati, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta bisa baik, terima kasih Bu Rosi. Baik, sebelum saya tutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Jadi silahkan di open kameranya untuk para peserta. Saya hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada para peserta dan juga Ibu Rosi selaku narasumber yang sudah meluangkan waktunya di akhir pekan ini untuk mengikuti acara webinar ini. Semoga acara kita hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Saya juga sebagai moderator, bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosi. Sama-sama Mbak Farida, semuanya sehat-sehat ya. Amin.